أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Kak Sukma. Kali ini Kak Sukma akan berkisah tentang kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun. Nah, ada yang tahu ceritanya teman-teman? Kalau ada yang tahu, acung tangan. Sebelum Kak Sukma berkisah, tentunya Kak Sukma ditemani teman kakak namanya Ken. Kak. Nah, karena ada sama teman-teman. Namanya siapa? Ken. Nah, kali ini Kak Sukma akan berkisah. Kisah apa, Kak? Kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda soleh, pemuda yang beriman kepada Allah yang tertidur selama 309 tahun. Hah? 309 tahun? Betul nggak, Kak? Betul sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisahnya di surat Al-Kahfi. Oh, itu ya, Kak? Bisa nggak? Enggak. Harus hafal ya. Haha. Benar. Haha. Nah teman-teman, kala itu seorang raja yang zalim dan sadis kepada warganya. Raja itu bernama Dicyanus. Nah, Raja Dicyanus ini sangat kejam sekali jika warganya tidak menyembah berhala. Raja Dicyanus ini mengetahui bahwa ketujuh pemuda itu tidak mau menyembah berhala-berhala dan tidak menyembah raja-raja. Kenapa, Kak? Iya, karena mereka mempunyai prinsip, yaitu mereka hanya beriman kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Betul sekali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pemuda yang soleh itu 3 diantaranya adalah pejabat negara tersebut, dan 3 diantaranya adalah prajurit yang hebat, dan 1 diantaranya adalah pengembala teman-teman yang menunjukkan jalan-jalan untuk menuju ke guha. Nah teman-teman, setelah itu ke-6 pemuda itu tangkap dan dipenjarakan oleh Raja Dicyanus karena dia menolak dan tidak menyembah kepada berhala-berhala mereka. Kenapa, Kak? Ya, karena mereka berprinsip bahwa mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu ya, Kak? Iya, setelah itu mereka diiming-imingi harta dunia teman-teman, asalkan mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menolak teman-teman, karena Allah lah yang telah menciptakan dia. Allah lah yang menciptakan semua material-material yang mereka jadikan patung. Mereka tidak rela menyembah patung. Oh, patung yang diam. Patungnya diam, Ken. Nah setelah itu Raja Dicyanus menyuruh prajuritnya untuk membawa mereka ke hadapannya agar mereka tidak beriman kepada Allah. Wahai prajurit, Baik, Tuan. kata Raja Dicyanus, bawa mereka untuk menghadapku. Apakah mereka masih menyembah Allah atau mereka kembali kepada agama, yaitu menyembah berhala? Baik, Tuan. Itu kata prajurit teman-teman. Nah setelah itu ketika mau menghadap raja yang zalim itu, qadarullah, Allah membebaskan dengan pelantaran orang yang terketuk hatinya. Mereka dibebaskan dan mereka melarikan diri dari negeri yang zalim itu menuju perjalanan yang sangat jauh. Nah teman-teman, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pengembala mempunyai akidah tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembala tersebut membawa seekor anjing teman-teman. Hah? Anjing? Iya, seekor anjing. Di tengah perjalanan mereka kelelahan, hendak beristirahat teman-teman. Istirahat. Hendak beristirahat, akhirnya mereka melihat guha di situ. Gua kelelawar. Bukan kelelawar, guha untuk mereka tinggali. Oh, gitu. Tidur. Bentar tidurnya, cerita dulu. Ah. Nah gitu. Setelah itu teman-teman, mereka hendak beristirahat di guha tersebut. Salah satu di antara mereka mengatakan, wahai teman-teman, kita akan beristirahat di tempat ini, di guha ini. Sebelum kita beristirahat, saya akan mengecek guha tersebut. Dan alhamdulillah setelah mengecek bahwa kondisi guha itu aman. Wahai Tuan, alhamdulillah guha tersebut aman untuk kita tinggali. Mari masuklah Tuan. Mereka akhirnya masuk teman-teman, masuk ke dalam guha. Setelah itu mereka pun kelelahan. Akhirnya mereka mengantuk teman-teman. Mereka tertidur dan sementara anjingnya yang berjaga di mulut guha pun
Dia berjaga-jaga terus teman-teman, sampai ketujuh pemuda tersebut tidur dan anjingnya pun ikut tidur teman-teman. Singkat cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Mereka tertidur teman-teman, yang sangat panjang sekali. Panjang. Iya, sangat panjang sekali. Gak pendek. Enggak pendek, panjang. Nah, setelah itu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala membulak-balikan badan mereka supaya badan mereka tidak dimakan oleh rayap. Rayap. Iya, rayap. Setelah 309 tahun mereka terbangun dari tidurnya. Semuanya terbangun teman-teman. Berapa lama kita tertidur? Kata salah satu dari temannya itu mengatakan mungkin sehari atau setengah hari kita tertidur. Tidak mungkin. Akhirnya ada perdebatan di antara mereka teman-teman. Setelah itu mereka merasa lapar. Perut mereka bunyi. Apakah di antara kalian ada yang membawa bekal makanan? Tidak Tuhan, kata salah satu di antara mereka. Kita tidak membawa bekal makanan. Baiklah, kalau begitu aku akan turun dan aku akan mencari makanan, kata salah satu di antara mereka. Akhirnya salah satu di antara mereka turun dari guha. Dan setelah itu satu orang yang turun dari guha melihat pemandangan yang sangat aneh. Ketika memasuki kotanya pun aneh teman-teman. Bangunan-bangunannya pun aneh. Dan pakaian-pakaian orang-orang sekitar pun aneh teman-teman. Ketika orang itu memesan makanan, wahai Tuhan, saya memesan makanan. Makanan? Mau dimakan? Iya, mau dimakan, kata salah satu pemuda penghuni gua tersebut. Pemilik toko pun memberikan makanan itu teman-teman. Pemuda penghuni gua itu tidak bayar, dia menunjukkan koin yang sangat lama, koin yang sangat aneh. Aneh? Iya, koinnya sangat aneh sekali. Oh gitu? Nggak tahu, gimana ceritanya? Nah setelah itu, wahai Tuhan, kata pemilik toko tersebut, uang ini sudah tidak berlaku lagi. Hah? Berlaku? Iya, uang ini berlaku di zaman Dikianus. Dan Dikianus pun sudah meninggal 309 tahun, kata pemilik toko tersebut. Terdengar berita itu oleh raja. Dikala itu raja tersebut adalah raja yang adil dan raja yang beriman kepada Allah. Singkat cerita teman-teman, raja tersebut ingin ditunjukkan di mana dia tinggal. Setelah mereka berbondong-bondong untuk melihat pemandangan yang sangat langka, yang sangat aneh di gua tersebut, pemuda Ashabul Kahfi itu mengatakan, wahai Tuhan, engkau diam di sini. Aku akan masuk dan aku akan berdiskusi dengan teman-temanku agar mereka tidak khawatir dan mereka tidak kaget, kata salah satu pemuda Ashabul Kahfi. Akhirnya pemuda Ashabul Kahfi itu masuk teman-teman dan menceritakan semua kejadian tersebut. Dan mereka pun aneh teman-teman. Berarti kata mereka, aku tertidur 309 tahun. Hah? Lama sekali ya Pak? Lama sekali, itu atas kehendak Allah. Nah, gitu kan. Setelah itu disuruh tinggal di dalam istana yang megah, tapi mereka menolak. Mereka mengatakan, biarkan kami tidur di dalam gua ini, kata salah satu dari mereka. Nah, singkat cerita teman-teman, penghuni gua ketujuh pemuda itu meninggal, termasuk anjingnya pun teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita mengambil pelajaran ya kan? Pelajaran bahwa kisah tersebut adalah ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat. Kiamat? Ya, pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati niscaya Allah akan hidupkan kembali pada waktu yang Allah tentukan. Nanti kita ketika meninggal Allah akan hidupkan kembali. Oh gitu ya? Termasuk aku? Kamu enggak, kamu boneka. Malu. Nah gitu. Cukup sekian dari Kak Sukma dan Kan? semoga bermanfaat ya teman-teman. Kak Sukma tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.